Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan kami yang berkelompok yang beranggotakan Abdi Ratu Romo, Naila Herunisa, Friska, Reza Erlangga, Franciscus Sinaga, dan Muhammad Syaif Adli mempresentasikan ujian akhir semester kami. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, aktivitas ekonomi di Indonesia itu semakin pesat. Berbagai cara dilakukan untuk membantu menghasilkan kemajuan ekonomi. Salah satunya dengan adanya aktivitas industri kreatif. Nah, industri kreatif Indonesia itu sudah memberikan kontribusi yang baik untuk membantu perekonomian nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya industri kreatif Indonesia. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, bahwa ekonomi kreatif itu adalah paradigma ekonomi baru yang mengandalkan gagasan, ide atau kreativitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas, yakni kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik. Namun, selain kreativitas, unsur yang dianggap penting untuk menunjang ekonomi kreatif adalah nilai tambah. Nah, nilai tambah ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas produk dari segi nilai dan ekonomi. Baik, nama dalam industri kreatif ini kami berikan nama yaitu batik-holic, yang mana batik itu merupakan bahasa Inggris dari tas dan tik adalah sambungan kata dari batik, dan holic sendiri bisa menjadi makna sebuah ketertarikan, sehingga kami harap nama ini dapat mudah didengar, diucapkan, dan diingat oleh konsumen nantinya. Produk ini dibuat karena melihat semakin banyak orang-orang yang membutuhkan tas sebagai alat untuk menyimpan barang saat bepergian. Namun, produk ini kami kreativitaskan dengan menambah aksen atau motif batik sebagai pelestarian budaya dan pengenalan budaya. Dengan kami padupadankan tas yang bermotif produk lebih menarik, dapat digunakan dalam situasi apapun, formal maupun non-formal. Selanjutnya, sejarah batik. Selain proses pembuatan yang rumit dan selalu disertai dengan serangkaian ritual khusus, batik juga mengandung filosofi tinggi yang terungkap dari motifnya. Hal ini terkait dengan sejarah penciptaan motif batik sendiri yang biasanya diciptakan oleh sinuwun, permaisuri atau putri-putri keraton yang semuanya mengandung falsafah hidup tersendiri bagi pemakainya. Sebagai Raja Jawa yang tentu saja menguasai seni, maka keadaan tempat tersebut mengilhaminya menciptakan pola batik lereng atau parang yang merupakan ciri ageman Mataram yang berbeda dengan pola batik sebelumnya. Karena penciptanya adalah raja pendiri kerajaan Mataram, maka oleh keturunannya pola-pola parang tersebut hanya boleh dikenakan oleh raja dan keturunan di lingkungan istana. Motif parang rusak misalnya. Motif ini diciptakan oleh Panembahan Senopati pendiri Keraton Mataram. Setelah memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Mataram, Senopati sering bertapa di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa yang dipenuhi oleh jajaran pegunungan seribu yang tampak seperti pereng atau tebing berbaris. Akhirnya oleh rekan saya. Sejarah tas seperti yang telah kita tahu bahwa tas itu sendiri telah ada dan sudah mulai digunakan sejak lama. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat itu manusia mengalami kendala serta bermasalah karena membawa beberapa barang berukuran kecil atau seukuran biji-bijian yang berjumlah banyak dan tidak bisa dibawa hanya mengandalkan tangan. Berikut adalah logo-logonya. Dari sini ada logo Batik-Holic, dan berikut adalah tas-tas yang akan kami jual dan paper bag-nya. Cara pengembangan usaha merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya suatu industri yang diperlukan guna mengembangkan usahanya dalam rangka mencapai tujuan industri secara efektif dan efisien. Strategi pengembangan usaha juga merupakan upaya yang mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di masa mendatang, yang sulit dipastikan dan dapat memberikan arah kegiatan operasional bagi pelaksanaan kegiatan industri. Cara pengembangan yang tepat, menurut kami, akan kami lakukan adalah strategi mount-to-mount, dengan cara yang pertama membuat produksi tas yang berkualitas. Batik-Holic akan memproduksikan tas yang tentunya berkualitas, tidak mudah rusak, sehingga membuat para pelanggan puas
dan percaya pada produk dan layanan dari Batikaholic. Dengan kata lain, sambil berusaha menjalankan strategi ini, kami tidak hanya mendapatkan pemasaran gratis, namun juga pelanggan setia. Yang kedua ada memberikan pelayanan yang ramah. Strategi yang kedua adalah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang ramah. Batikaholic akan memberikan pengalaman yang menyenangkan pada pelanggan atau konsumen saat melakukan proses belanja. Jika kami menerima keluhan sesuatu terhadap produk tas kami akan menangani dengan baik sehingga konsumen tidak merasa kapok. Yang ketiga, memberikan kode referral. Strategi ini secara langsung meminta konsumen untuk memasarkan produk tas Batikaholic ke teman atau kerabatnya. Kode referral ini dimiliki oleh setiap konsumen dan kode itu dapat disebarkan ke banyak orang, lalu yang diajak dan mau membeli tas Batikaholic dengan kode referral dengan teman yang mengajak juga akan mendapatkan keuntungan. Misalnya mendapatkan diskon 10% untuk setiap satu produk tas yang terbeli menggunakan kode tersebut. Yang keempat, memberikan sampel produk tas ke influencer atau endorsement. Penjelasan mengapa kekayaan intelektual dapat mengembangkan bisnis dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha industri kreatif. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dan yang kedua, kekuatan dari produk ini adalah yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Perlindungan hukum. Aspek yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Batikaholic. Paten. Merek. Kesimpulan, yang pertama banyak sekali peluang yang ada di sekitar kita. Jika kita peka terhadap peluang tersebut, maka yakin peluang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, pentingnya sebuah inovasi dalam suatu usaha. Ketatnya persaingan mengharuskan saya berpikir cermat, kreatif, dan responsif dalam memanfaatkan peluang. Excellent service adalah peluang utama dan terpenting dalam suatu kegiatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami